Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di cara terpilih. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih juga pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Kembali kita akan berbagi informasi Bapak Ibu rekan-rekan masih terkait kampanye pemilu ya. Jika di video sebelumnya kita sudah berbagi aturan untuk kampanye di media massa elektronik seperti televisi, radio dan sebagainya. Pada video kali ini kita khusus bicara membahas bagaimana aturan untuk kampanye di media sosial ya Bapak Ibu. Kampanye di media sosial karena kita sampai saat ini saja belum masa kampanye, apalagi kalau masanya kampanye nanti di media sosial bertebaran sekali iklan kampanye pemilu ya. Kita sebagai masyarakat juga perlu tahu aturannya seperti apa sebenarnya untuk kampanye di media sosial ya. Langsung saja Bapak Ibu, terima kasih yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Jika kita baca di peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum, untuk pasal tentang kampanye di media sosial bisa kita lihat di pasal ini di bagian kelima pasal 37 ya Bapak Ibu. Jadi dari berbagai macam metode kampanye, salah satunya adalah melalui media sosial. Di sini diatur khusus di pasal 37 bahwa peserta pemilu dapat melakukan kampanye pemilu melalui media sosial ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1. Jadi 26 itu terkait metode apa pemilu ya. Maaf, metode apa yang dilakukan untuk kampanye pemilu. Kemudian nomor 2 ini bisa lihat akun media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuat paling banyak 20 akun untuk setiap jenis aplikasi. Jadi dalam satu jenis aplikasi, misalnya Facebook, Instagram, ya salah satu itu maksimal ada 20 akun ya Bapak Ibu, tidak boleh lebih. Itu kita lihat biasanya bertebaran banyak sekali akun yang isinya sosialisasi dan kampanye ya di media sosial Bapak Ibu. Tidak heran karena di sini aturannya jelas maksimal satu akun itu satu media sosial itu bisa membuat 20 akun ya. Kalau pesertanya banyak otomatis akan banyak sekali akun-akunnya ya. Yang ketiga, desain dan materi pada media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu. Desain dan materi pada media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat berupa tulisan, suara, gambar dan atau gabungan antara tulisan, suara dan atau gambar. 5. Gabungan antara tulisan, suara dan atau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Huruf D bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif serta dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Selanjutnya di pasal 38 dijelaskan pelaksana kampanye pemilu harus mendaftarkan akun resmi media sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2 kepada ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk akun itu harus terdaftar ya Bapak Ibu di KPU untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden serta peserta pemilu anggota DPR, KPU provinsi untuk DPD dan anggota DPRD provinsi, KPU kabupaten kota untuk peserta pemilu anggota DPRD kabupaten kota. Jadi harus terdaftar akun-akun tersebut ya Bapak Ibu. Didaftarkan. Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lambat 3 hari sebelum masa kampanye pemilu. Jadi akun-akun tersebut harus didaftarkan paling lambat itu 3 hari sebelum masa kampanye. Nah, untuk pendaftarannya ini formulir yang digunakan ya Bapak Ibu sudah diatur. Kemudian formulir pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud di atas disampaikan pada KPU, KPU provinsi, kabupaten kota sesuai dengan tingkatannya. Jadi seperti di atas itu ya. Selanjutnya formulir pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan juga salinannya kepada Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota dengan sesuai tingkatannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
ya. Juga harus dilaporkan ya salinannya akun-akun tersebut. Yang ayat 6, pelaksanaan kampanye pemilu harus melakukan penutupan akun resmi media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada hari terakhir masa kampanye pemilu. Jadi ketika masa kampanye sudah selesai, maka akun-akun tersebut harus dinonaktifkan ya Bapak Ibu ya, tidak membuat terus dipakai terus, tapi harus hanya digunakan pada saat kampanye saja, 75 hari untuk atau 21 hari ya untuk kampanye. Selanjutnya untuk media sosial hanya 21 hari ya Bu yang maaf ralat. Ayat 7, pelaksana kampanye pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 6 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akun media sosial masih belum ditutup oleh pelaksana kampanye pemilu, akun media sosial tidak dapat dikembalikan peserta pemilu yang bersangkutan. Bapak Ibu ya. Ini yang sama kayak di postingan sebelumnya ya Bapak Ibu, untuk media televisi berapa spot untuk setiap harinya, berapa lama durasinya ya. Kemudian juga media massa ini sudah saya sampaikan di informasi sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Itu kaitannya dengan iklan kampanye di media sosial. Jadi ada aturannya ya Bapak Ibu, berapa akun yang harus dibuat, dan ternyata itu tidak dihapus, nonaktifkan akun setelah masa kampanye selesai ya Bapak Ibu ya. Dan harus juga akunnya didaftarkan dan juga dilaporkan ke kepolisian, ke Bawaslu, dan juga kementerian yang mengurusi informatika ya Bapak Ibu ya. Demikian, semoga bermanfaat informasi ini Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini, yang sudah menonton video ini. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ketemu di video informasi berikutnya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.